Katanya begini, untuk bertauhid itu sebenarnya ayatnya sudah ada, itu yang dipedomi maka Anda bertauhid. Wajah tu wajhiya illadzi fatarus samawati wal ard pada saat iftitah. Berarti Anda sudah bertauhid. Itu kan definisi. Saya nggak ikuti narasinya persis seperti Ustadz yang bersangkutan, engkau jadi pertentangan gitu ya. Narasinya kurang lebih seperti itu Pak, contoh tapi yang viral. Jadi hakikat tauhid itu namanya aja tauhid, kok taknya kan tak hadap-hadapan wujudiyah. Ya tauhid ya berarti kan ya mengenal Tuhan. Seperti biasanya sebenarnya kalau kita ngomong agama Indonesia itu pedoman ideologinya Pancasila. Pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian orang mengatakan berarti harus beragama kan gitu kan. Apakah bisa seperti itu gitu loh? Tuhan dan ketuhanan itu beda enggak? Tuhan dan ketuhanan beda enggak? Beda enggak? Hutan dengan kehutanan beda enggak? Makan dengan makanan beda enggak? Rusak dengan kerusakan beda enggak? Palsu dengan kepalsuan berbeda. Apa itu palsu? Itu apa kepalsuan? Orang dengan keorangan beda enggak? Gitu ya. Beda. Kata benda kemudian ditambahi afik sama sufik. Apa contohnya? Tempe karo ketempean beda enggak? Jadi kalau Tuhan itu memang keberadaan dia, tapi lah ketuhanan itu kan apakah itu berarti sebagai Tuhan? Pada saat kita mengatakan rusak itu jelas, atau katakanlah kemudian kerusakan, sama enggak? Kemudian kalau kita berbicara pada saat kamu makan itu kata kerja, makanan menjadi kata benda, kan gitu. Jadi terkadang ditambah afik dan sufik, bukan terkadang ditambah afik dan sufik itu maknanya sudah berbeda, bukan sebagai makna yang dimaksud sebagai kata benda itu. Tempe jelas, tapi ketempean itu berarti orang yang koyok tempe, kan dia kan bukan tempe. Tempe itu jelas, tapi saat orang itu bocah kok ketempean, artinya bahwa dia kan bukan tempe kan, orang itu bukan tempe, tapi perilakunya itu adalah perilaku tempe kan gitu. Nah, terlepas dari negatif atau positif. Di saat Tuhan itu keberadaan dia ketuhanan, berarti perilakunya sifat-sifatnya mirip dengan Tuhan kan gitu kan. Mencoba memiripkan dengan Tuhan. Apakah harus beragama? Enggak, karena banyak orang yang beragama tapi tidak berketuhanan, tidak ketuhanan. Berbeda gitu lah, berbeda. Lebih baik kita itu mengenal Tuhan, bertuhan tapi nggak punya agama, atau kita beragama tapi tidak bertuhan? Ayo, enak nggak orang yang beragama tapi dia tidak bertuhan, tidak berketuhanan? Tapi ada orang yang berketuhanan tapi dia tidak, orang berketuhanan tapi dia nggak punya agama. Ada enggak? Inilah kaitannya dengan syafaat yang diliputi syafaat itu mereka yang telah mengenal. Mengenal diolah-alik, retorika itu nggak akan mengubah apapun. Retorika tidak akan mengubah apapun. Retorika itu hanya aksesoris. Tempe itu mbok arane boto terserah, mbok tambahi hiasan terserah kan gitu. Terkadang masalahnya sering tempe wis enak-enak, wis bagus ditambah hiasan, dicat, ya rusak wis. Tempe wis ganteng-ganteng bar digoreng disambelne korek enak, ben rupane mergo enek tamu terhormat akhirnya dicat nganggo cat elko pisan.